Ya, saudara-saudara, mari kita kembali lihat lagi chart ini. Ini zaman gereja, zaman kita sekarang, kemudian akan berakhir dengan pengangkatan orang-orang percaya dan mereka akan menghadap tahta pengadilan Kristus yang baru kita bahas tadi. Dan disinilah orang-orang ditentukan apakah dia menerima mahkota atau tidak. Baru kemudian ada masa sengsara. Setelah masa sengsara ada kedatangan Tuhan kedua kali ke bumi. Kedua kali ke bumi untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun. Untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun. Kemudian di sini ada orang juga percaya yang bangkit memasuki kerajaan 1000 tahun, yaitu yang dibunuh pada masa antikristus. Dan Tuhan tentu juga memberikan kepada mereka mahkota sesuai dengan apa yang mereka capai di sini. Tetapi di sini berbicara tentang tahta putih. Nah, tahta putih ini itu adalah tempat penghakiman orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya di sepanjang zaman, mulai dari PL, terus zaman kita ini terus sampai pada masa tribulasi, mereka itu akan bangkit pada waktu akhir dari kerajaan 1000 tahun. Mereka akan menghadap tahta putih. Semua mereka yang menghadap tahta putih ini akan pergi ke neraka. Loh, tapi kenapa mereka dihakimi lagi? Kenapa tidak langsung aja Tuhan membuang mereka ke neraka? Karena Tuhan akan menghukum mereka di neraka dengan adil. Tuhan akan menghakimi mereka di neraka sesuai juga dengan perbuatan mereka. Sudah tentu Tuhan udah tahu, ya, secara adil hukuman di neraka akan berlaku kepada masing-masing orang yang tidak percaya itu. Namun tahta putih tentu akan menunjukkan kepada manusia yang tidak percaya, orang-orang yang tidak percaya di sepanjang zaman, bahwa Tuhan akan memperlakukan mereka dengan adil. Nah, untuk jelasnya mari kita lihat ayat-ayat berikut. Jadi ini berbicara tentang tahta putih dan kita akan lihat penjelasan dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Poinnya adalah, pertama, yang dihakimi itu adalah orang-orang yang tidak percaya. Beda dengan tahta putih, beda dengan pengadilan Kristus. Kalau pengadilan Kristus, yang diadili adalah orang-orang percaya. Ingat, terminologi yang dipakai bagi orang-orang percaya adalah diadili. Karena itu disebut tahta pengadilan Kristus. Diadili. Sedangkan di tahta putih, terminologi yang dipakai adalah dihakimi. Ya, dihakimi. Siapa ini? Orang-orang yang tidak percaya di sepanjang zaman. Mereka dihakimi di hadapan tahta pengadilan Kristus. Semua mereka sudah pasti binasa oleh karena tidak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tidak percaya pada masa PL kepada Yahweh, ya. Mereka yang mati pada masa PL tetapi tidak percaya kepada Yahweh yang datang menyatakan dirinya pada masa PL, mereka semua akan dibangkitkan. Dan orang-orang pada masa perjanjian baru yang tidak percaya, mereka semua, kemudian juga orang-orang yang tidak percaya pada masa tribulasi, mereka semua akan menghadap, ya. Mungkin istilah bangkit kita gunakan, ya, tetapi dalam arti mereka itu akan menghadap tahta putih untuk dihakimi di neraka. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak percaya. Nah, tujuan dihakimi untuk apa? Bukankah mereka akan pergi ke neraka? Ya, tetapi Tuhan akan menghakimi. Meskipun tentu Tuhan sudah tahu, ya, penghakiman seperti apa yang adil bagi mereka. Namun Tuhan akan tunjukkan kepada mereka bahwa betul-betul mereka patut untuk dihakimi di neraka. Tujuan dihakimi adalah agar di neraka mereka mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatan mereka masing-masing. Jadi di neraka juga Tuhan tetap adil. Tuhan adil di sorga. Tuhan adil di bumi. Tuhan adil di neraka. Tuhan maha adil di mana-mana. Di neraka pun dia akan memperlakukan orang-orang yang tidak percaya itu secara adil. Mari kita lihat ayatnya. Wahyu 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar
dan Dia, Kristus, yang duduk di atasnya. Dari hadapan Kristus, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi peristiwa tahta putih ini yaitu setelah kiamat. Orang bilang kiamat ya, ketika langit dan bumi ini yang ada sekarang ini berakhir dan nanti akan digantikan dengan langit baru dan bumi baru. Nah, peristiwa tahta putih ini terjadi di mana Tuhan Yesus akan menghakimi orang-orang tersebut. Ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati. Saudara, ungkapan orang-orang mati ini menunjukkan bukan cuma keadaan mereka yang sudah mati memang, tetapi mau menyatakan juga adalah orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang mati besar dan kecil. Orang-orang yang tidak percaya. Ya. Jadi ungkapan orang-orang mati sedang menunjukkan tentang status ini sebagai orang-orang yang tidak percaya. Berdiri di hadapan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Jadi ada kitab kehidupan, yaitu mencatat orang-orang yang selamat atau tidak. Itu kitab kehidupan akan dibukakan untuk ditunjukkan kepada mereka bahwa nama mereka tidak terdaftar di dalam kitab kehidupan. Sebab orang yang terdaftar di dalam kitab kehidupan hanyalah orang yang menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau dalam masa PL hanyalah orang-orang yang percaya kepada Yahweh, karena Yesus adalah Yahweh yang ada di perjanjian lama, yang datang menampakkan diri kepada tokoh-tokoh perjanjian lama, yang berjalan-jalan dengan Adam di Taman Eden, yang menampakkan diri kepada Abraham, kepada Musa. Itu nanti ada pelajaran secara khusus, walaupun dalam video saya mengenai Allah Tritunggal, ada sebagian mungkin data-data PL yang sudah menyinggung ke sana, ya, tentang soal ini, bahwa Yesus sudah datang di dalam perjanjian lama, walaupun belum datang sebagai manusia sejati, tetapi dalam bentuk penampakan Kristus atau Kristofani, dan orang-orang yang tidak percaya kepada Dia, mati sebagai orang-orang yang tidak beriman, mereka akan dibuktikan bahwa nama mereka tidak tercatat di dalam kitab kehidupan. Kemudian kitab yang satu mencatat perbuatan mereka, apa saja yang mereka lakukan selama mereka hidup. Mereka orang yang tidak percaya, tetapi kemudian melakukan apa dalam hidup ini. Karena kenyataannya, ada orang-orang yang tidak percaya dan tidak diselamatkan tentunya, tetapi kehidupan mereka baik secara moral. Mereka orang-orang percaya, orang-orang yang tidak percaya, tetapi secara moral mereka melakukan hal-hal yang baik. Dan juga ada orang yang memang tidak percaya akan binasa di lautan api, tetapi kehidupan mereka sangat brengsek. Pasti Tuhan akan memperlakukan mereka secara berbeda. Mereka ke neraka bukan karena perbuatan mereka. Mereka ke neraka oleh karena mereka tidak beriman. Karena orang yang beriman diselamatkan dan yang tidak beriman binasa dalam kekekalan. Karena itu orang-orang yang menghadap tahta putih ini akan pergi ke neraka bukan karena perbuatan mereka, tetapi karena mereka tidak beriman, baik di PL maupun di PB. Tetapi Tuhan akan menghakimi mereka di neraka itu menurut perbuatan mereka masing-masing. Jadi Tuhan akan memperlakukan berbeda orang-orang yang tidak percaya namun hidupnya secara moral itu soleh, tetapi ada orang-orang tidak percaya dan secara moral mereka itu brengsek. Tentu Tuhan akan memperlakukan berbeda. Selanjutnya dikatakan dalam ayat ini, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Jadi orang-orang mati, yang dimaksud di sini orang-orang yang tidak percaya, dihakimi, bukan diadili. Ingat, terminologinya berbeda. Kalau bagi orang-orang percaya, sekali lagi saya mau katakan, bahkan terminologinya pun berbeda. Dipakai diadili, 2 Korintus 5 ayat 10. Akan diadili di tahta pengadilan Kristus. Sedangkan di sini, terminologi yang dipakai dihakimi. Orang-orang mati, orang-orang tidak percaya akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Artinya Tuhan menghukum mereka
berdasarkan perbuatan mereka, seperti apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Ayat 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Saya kira ini jelas. Mereka dihakimi, bukan diadili, tapi dihakimi. Di mana? Tentu di neraka. Bagaimana cara Tuhan menghakimi? Yaitu masing-masing mereka dihakimi menurut perbuatannya. Ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi ini sedang berbicara tahta putih, tempat penghakiman orang yang tidak percaya, yang nasib akhirnya sudah ditentukan, yaitu lautan api, tetapi mereka akan menghadap tahta penghakiman untuk menunjukkan kepada mereka ini kelakuan kalian. Dan menunjukkan kepada mereka juga kitab kehidupan bahwa nama mereka tidak tercatat di situ. Oleh karena itu mereka akan dikirim Tuhan ke lautan api, dan kitab-kitab lain menunjukkan perbuatan mereka. Karena itu mereka akan dihakimi menurut perbuatannya. Mereka tidak akan dihakimi secara merata, tapi Tuhan akan menghakimi mereka secara adil menurut perbuatan mereka masing-masing. Ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu. Itu yang tadi saya jelaskan. Nama mereka tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu. Ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagi siapa yang sedang menonton menonton video yang saya upload ini dan sedang mendengarkan firman Tuhan di sini, koreksilah kehidupan saudara. Apakah nama saudara sudah tercatat di dalam buku kehidupan? Nama seseorang akan dicatat dalam buku kehidupan dan dimeteraikan namanya di sana hanya karena dia percaya kepada Kristus. Efesus 1 ayat 13 di sana dikatakan, dan kamu ketika mendengar Injil keselamatanmu, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Sudahkah saudara memiliki pengharapan keselamatan? Yakinkah saudara bahwa nama saudara sudah tercatat dalam buku kehidupan? Sebab kalau nama saudara tidak tercatat di sana, saudara juga akan berdiri di hadapan Dia, Kristus, di hadapan tahta putih yang besar yang akan menghakimi orang-orang yang tidak percaya. Dan nasib akhirnya mereka akan dibuang di lautan api. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kembali kita lihat lagi chart ini. Saya mengulang lagi untuk kita ingat, ini masa gereja, kemudian ini pengangkatan orang percaya, dan orang percaya ketika dia masuk ke sorga atau sebelum masuk ke sorga, dia akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk menerima apa yang dia kerjakan dalam hidup ini, baik atau jahat. Dia menerima upah atau tidak di sorga. Setelah itu masa sengsara, masa antikristus, baru kemudian masa kerajaan 1000 tahun, dan setelah berakhir kerajaan 1000 tahun, kiamat, bumi dan langit yang ada sekarang lenyap, dan kemudian terjadilah tahta putih, di mana semua orang yang tidak percaya di sepanjang zaman, mereka akan datang menghadap tahta putih. Di sana mereka akan dihakimi oleh Tuhan di neraka, namun mereka akan mendapat penghakiman di neraka sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Demikian saudara, kita bisa melihat perbedaan antara tahta pengadilan Kristus dan tahta putih. Kiranya ini memberikan penjelasan kepada kita. Nantikan video berikutnya, saya akan menjelaskan lagi bagian-bagian yang lain lebih mendalam.